Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. الحمد لله الحنان المنان ساتر العيوب وغافر الذنب لمن يتوب من الذنوب والعصيان خالق الخلق غني عن المشر والأعوان أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو قديم الإحسان أوجد الكل بعلمه وصيرهم تحت قهره وحكمه وإن من شيء إلا يسبح بحمده فهو السبوح المستمع بكل لسان أحمده والحمد في السر والإعلان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم ممن يكون وممن كان اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين في كل وقت وأوان وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yarhamkumullah. Dendam dalam bahasa Arab disebut hikid. Ialah mengandung permusuhan di dalam batin dan menanti-nanti waktu yang terbaik untuk melepaskan dendamnya, menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas sakit hati dengan mencegah orang yang didendami. Berbahagialah orang-orang yang berlapang dada, berjiwa besar dan pemaaf. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan dan menyegarkan pandangan mata seseorang kecuali hidup dengan hati yang bersih dan jiwa yang sehat, bebas dari rasa kebingungan dan bebas dari rasa dendam yang senantiasa menggoda manusia. Seseorang yang hatinya bersih dan jiwanya sehat ialah mereka yang apabila melihat suatu nikmat yang diperoleh orang lain, ia merasa senang dan merasakan kejutan pula pada dirinya. Dan apabila ia melihat musibah yang menimpa seseorang dari hamba Allah, ia ikut merasakan sedihnya dan mengharapkan kepada Allah untuk meringankan penderitaan dan mengampuni segala dosanya. Demikianlah seorang muslim hendaknya selalu hidup dengan hati yang bersih dan jiwa yang sehat, rela terhadap ketentuan Allah dan terhadap kehidupan. Jiwanya bebas dari perasaan dengki dan dendam, karena perasaan dengki dan itu merupakan penyakit hati yang dapat merebuskan iman keluar dari hati, sebagaimana merebuskan zat cair dari wadah yang bocor. Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan hati, karena hati yang penuh dengan noda itu dapat merusak amal soleh, bahkan menghancurkannya. Sedang hati yang bersih, jernih dan bersinar itu
dapat menyuburkan amal dan mendorong semangat untuk meningkatkan amal soleh, dan Allah memberkahi dan memberikan segala kebaikan kepada orang-orang yang hatinya bersih. Oleh karena itu, jemaah muslimin yang sebenarnya hendaknya jemaah yang terdiri orang-orang yang bersih hatinya dan jiwanya sehat, yang terdiri di atas sanasan saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi yang merata, di atas pergaulan yang baik dan kerjasama yang saling menguntungkan timbal balik. Di dalamnya tidak ada seorang yang untung sendiri. Bahkan golongan yang semacam ini sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa walladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajir Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yarhamkumullah, apabila rasa permusuhan telah tumbuh dengan suburnya sampai berakar, dapat mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang, dan hilangnya rasa kasih sayang dapat mengakibatkan rusaknya perdamaian. Dan jika sudah sampai demikian, maka dapat menghilangkan keseimbangan yang mulanya menjerumus terarah dosa kecil, dan akhirnya dapat mengarah ke dosa besar yang mengakibatkan turunnya kutukan Allah. Perasaan iri hati karena orang lain memperoleh nikmat kadangkala dapat bukan kekayaan yang bukan-bukan sampai membuat kedustaan. Islam membenci demikian dan memperingatkan jangan sampai terjun ke dalamnya, mencegah adanya ketegangan dan permusuhan. Islam merupakan ibadah yang besar sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdal min dawatis siyam was sadaqah. Qala bala, qala istaujatil bayin fa inna fadal bayin huwa haliqah la aklu tahliku syara wa la tahliku dini, yang artinya, maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama dari puasa dan sedekah? Jawab sahabat, tentu mau. Nabi bersabda, yaitu mendamaikan di antara kamu, karena rusaknya perdamaian antara kamu adalah menjadi pecukur, yakni perusak agama. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, memang kita sering merasakan seolah-olah kejelekan itu dilemparkan kepada kita, sehingga kita sering tidak mampu mengendalikan perasaan dan kejengkelan kita, yang apabila pikiran kita sempit, maka timbul niat untuk memutuskan hubungan dengan si pemeluknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak rela perbuatan yang demikian. Memutuskan hubungan dengan sesama muslim dilarang. Sebagaimana sabda Nabi, la taqatu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadu ikhwana wa la yahilu lil muslimin ayyahdur akhafu fawqa salasin, yang artinya janganlah kamu putus-mutuskan hubungan, belakang membelakangi, benci membenci, hasut menghasut. Hendaknya kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara satu sama yang lain, yang muslim. Tidak halal bagi setiap muslim yang mendiamkan sudahnya lebih dari 3 hari. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua
hubungan kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatamanu fadallallahu bi badukum ala bad lirijali nasibun tasabu walin nisa'i nasibun tasab was'alun fadli inna bikulli syai'in alima. Yang artinya janganlah kamu di hati terhadap apa yang dikatakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi seorang laki-laki ada bagian dan daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi perawannya pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah yang maha mengetahui dan maha segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu was samiul alim.